Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang baik, kami bersyukur hari ini boleh diberi kesempatan lagi untuk membaca firman-Mu. Biarlah firman hari ini menguatkan kami, celikan mata kami, siapkan hati kami, siapkan telinga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema Gema hari ini adalah ketika pedang Tuhan terhunus. Diambil dari Yehezkiel pasal 20 ayat 45 sampai pasal 21 ayat ke-32. Saya akan bacakan pasal 21 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke Yerusalem dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya dan bernubuatlah melawan tanah Israel. Katakanlah kepada tanah Israel, beginilah firman Tuhan. Lihat, aku akan menjadi lawanmu dan akan mencabut pedangku dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang-orang benar dan orang fasik. Oleh karena aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik, maka pedangku akan terhunus dari sarungnya terhadap semua manusia dari selatan sampai utara. Dan semua manusia akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, mencabut pedangku dari sarungnya, sehingga tidak akan kembali lagi ke situ. Demikian firman Tuhan. Saudara, gambaran tentang api yang menyala di hutan Negeb di pasal 20 ayat 45-49 itu bukan sekedar kebakaran biasa, melainkan simbol penghakiman yang semakin meluas yang tidak dapat dipadamkan. Hutan menjadi lambang seluruh negeri dan api menunjukkan pada murka Allah yang menyapu dari selatan sampai utara tanpa pandang bulu. Namun kebutaan rohani umat Allah membuat mereka hanya mendengar dan tidak memahami keseriusan firman Allah. Yehezkiel dianggap hanya berbicara dengan kata-kata sindiran. Di pasal 21, simbol penghakiman Allah menjadi lebih tajam, yaitu pedang Tuhan. Berbeda dengan api yang menggambarkan kehancuran yang menyebar, pedang menekankan tindakan yang terarah, sengaja, dan personal. Di dalam perjanjian lama, pedang melambangkan penghakiman Allah yang aktif, nyata, dan pasti. Allah bertindak sebagai hakim dan raja yang mengeksekusi keputusannya. Pedang itu diasah dan digosok. Kata diasah berarti siap digunakan secara efektif. Dan kata digosok menandakan kesiapan serta ketajaman maksimal untuk digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa penghakiman Allah bukan spontan atau kacau, tetapi dipersiapkan dengan matang dan sempurna oleh Allah. Pedang yang diasah dan digosok itu akan menimpa orang benar dan orang fasik. Hal ini bukan berarti bahwa Allah tidak adil, tetapi menunjukkan bahwa penghakiman itu terjadi atas seluruh bangsa, sehingga semua orang merasakan dampak pembuangan sebagai penghukuman Allah atas dosa. Di pasal 20 kita melihat murka yang ditahan, sedangkan di pasal 21 kita melihat murka yang dilepaskan. Gambaran ini menunjukkan bahwa Allah sendiri yang berperang melawan dosa umatnya. Penghakiman Allah sudah pasti dan tidak bisa dihindari. Tuhan serius, Dia tidak main-main terhadap dosa yang terus dipelihara. Di tengah murka Allah itu, ada sisi yang tidak boleh dilewatkan, yaitu bahwa Yehezkiel diperintahkan untuk menyerang dengan hati yang hancur. Hal ini menunjukkan bahwa penghakiman Allah bukan tindakan berhati dingin. Peragaan Nabi Yehezkiel memberi gambaran bahwa Allah tidak bersuka cita ketika menjatuhkan hukuman. Di sana ada kesedihan dan duka cita ilahi di balik murkanya atas dosa umatnya. Seringkali kita meremehkan dosa dan menganggap peringatan Tuhan hanya kiasan yang tidak mendesak. Kita sering hidup seolah-olah pedang itu tidak akan pernah terhunus. Kita terbiasa dengan kesabaran Tuhan, lalu mengira bahwa itu berarti penundaan tanpa akhir. Saudara, bacaan Alkitab hari ini mengingatkan bahwa saat Tuhan bertindak, tidak ada yang dapat menghentikannya. Oleh karena itu, apakah kita hari ini sudah sangat serius untuk merespons peringatan Allah? Atau kita terus menunda respons itu untuk bertobat? Saudara, mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami jika hari ini kami ada sisi-sisi yang menganggap remeh keadilan Tuhan. Kami mohon ampun dan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau merespons peringatan Allah dengan serius. Karena itu ampuni kami, tolong kami untuk boleh kembali bangkit, untuk hidup dalam hidup baru kami.
Kami butuh belas kasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara.